Mari kita lihat satu ayat firman Tuhan dari Ibrani pasal 1 sebagai pendahuluan renungan. Ibrani pasal 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang-ulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, saudara-saudara, penulis Ibrani ini mengungkapkan bahwa pada zaman-zaman dahulu banyak rahasia-rahasia yang kita tidak tahu Nah, di mana Allah berbicara kepada umatnya, pada orang Israel, yaitu melalui perantaraan nabi-nabi. Nabi-nabi juga ingin tahu banyak hal-hal yang misteri yang ingin Allah sampaikan, mereka sampaikan kepada orang Israel begitu. Nah, ayat 2 maka pada akhir zaman ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Nah, setelah waktu Tuhan Yesus datang ke dunia dia datang kepada umatnya. Dia berbicara, apa yang dia sampaikan adalah semua daripada apa yang Tuhan Allah Bapa inginkan, supaya Tuhan untuk menyampaikan kepada umat Israel. Nah, saudara-saudara, setelah Yesus mati, kita lihat bahwa Yesus mengutus pada rasul-rasul untuk menyampaikan, untuk memberitakan tentang Injil, tentu tentang Tuhan Yesus, dan juga banyak rahasia-rahasia yang Allah ingin sampaikan, juga sampaikan melalui para rasul. Nah, ada satu hal yang kita ingin mengetahuinya, saudara-saudara, bahwa Rasul Paulus ini adalah rasul yang sangat khusus karena Paulus ini tidak dididik bersama dengan ke-12 rasul itu selama 3 tahun sekian. Ini dia seorang Farisi, seorang penganiaya jemaat Allah atau orang percaya mengenai Yesus Kristus, dan Yesus menyatakan dirinya Yesus menyatakan dirinya kepada Paulus. Bahwa Paulus menganiaya Yesus Kristus. Nah, setelah itulah kita lihat bahwa Paulus dipilih menjadi rasul untuk menjadi alat Yesus untuk menyampaikan Injil, tentu juga menyampaikan firman kepada bangsa lain, saudara. Nah, setelah dia menjadi rasul, saudara, bahwa Paulus mendapatkan wahyu khusus daripada Yesus Kristus, atau misteri-misteri wahyu yang Tuhan ingin ungkapkan. Dia sampaikan kepada Rasul Paulus begitu. Nah, kalau kita perhatikan di Kolose yang kita bahas di surat Kolose ini, Paulus sendiri mengungkapkan ini bahwa dia mendapatkan wahyu daripada Yesus sendiri karena dia pergi ke Arab. Di sana mendapatkan wahyu, banyak hal yang Tuhan Yesus ungkapkan, misteri-misteri kepada Paulus, khususnya tentang pelayanan Rasul Paulus. Nah, coba kita lihat di ayat 25 Kolose 1 ayat 25 saudara. Mari kita lihat Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya. Nah, ini kan meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Nah, kalau kita perhatikan di ayat ini, saudara-saudara, itu kalau King James itu ada namanya apa coba? Man and ministry according to the dispensation of God. Nah, ini
Yesus ungkapkan misteri itu kepada Rasul Paulus, ya, di mana dia menjadi seorang pelayan, ya, pelayan, tugas yang diembankan kepadanya. Nah, kalau di dalam Efesus pasal 3 kita bandingkan, nah itu juga ada katanya penyelenggaraan. Kalau TB punya terjemah, coba kita lihat di Efesus pasal 3 ayat yang kedua, ya. Nah, di sini juga kata bahasa Inggrisnya kan dispensasi, ya, dispensation. Nah, perhatikan, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan. Nah, ini terjemahannya TB, ya. Tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Nah, jadi kesimpulan kita bahwa Paulus ini menerima wahyu itu, yang misteri itu, tentang apa? Adalah tentang mengenai, sebenarnya adalah tentang keselamatan itu yang Tuhan ingin ungkapkan, ya, kepada kepada kita, ya. Nah, maka di sini dikatakan tugas penyelenggara. Nah, jadi terjemahan King James itu ya adalah dispensasi. Maksudnya ada dispensasi di mana Yesus memberikan itu pelayanan khusus, yang ada dispen itu, ada masa yang Tuhan berikan kepada Paulus di mana dia ingin menyampaikan firman Allah itu mengenai Yesus Kristus, tentang keselamatan, ya, yang ada hubungan dengan gereja Tuhan, ya. Nah, ini yang diungkapkan Paulus kepada Kolose, bahwa Paulus mendapatkan tugas pelayanan itu, ingin menyampaikannya kepada kamu, kepada jemaat Kolose, tentu juga kepada kita. Nah, mari kita lihat ayatnya di 24. Tadi kita baca di ayat yang ke 25, ya. Nah, sekarang kita lihat 26, yaitu rahasia. Nah, kata rahasia ini kan misteri, ya, yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Nah, kalau kita bandingkan di Ibrani pasal 1, kan Allah pada dahulu kala berulang-ulang kali berbicara kepada nenek moyangnya orang Israel. Nah, akhir zaman dia bicara kepada kita melalui anaknya, di mana anaknya telah datang, ya kan? Nah, kemudian Yesus memilih rasul-rasul supaya rasul-rasul itu boleh menyampaikan itu, ya, firman itu kepada bangsa lain. Oke, ya. Jadi ini sangat jelas di sini, ya, bahwa Paulus, ya, seorang yang diberikan tugas penyelenggaraan di dalam dispensasi, masa dispensasi anugerah, kita mengatakan itu tentang mengenai gereja, mengenai orang-orang yang percaya, yang menerima kasih karunia melalui Yesus Kristus. Hanya dengan iman saja kita diselamatkan, menjadi apa nama itu, diselamatkan adalah orang-orang percaya. Oke, mari kita lihat ayat yang ke-27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, ya, kitalah bangsa-bangsa itu, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin setiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalamnya. Ya, jadi artinya apa? Maksudnya apa yang Paulus dapatkan itu dia sampaikan, beritakan, kemudian mereka yang percaya kepada Yesus. Nah, Paulus mau apa? Dia juga membimbing mereka, ya, mengajar mereka. Tujuannya supaya apa? Di ayat 24 tadi kan, kami, tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajarin. Nah, ini ada kata ajarin, ya, dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Nah, Paulus mau supaya orang yang diselamatkan, ya, supaya diajarkan, dibimbing, ya, supaya orang percaya, ya, mempunyai iman yang benar, supaya mencapai kepada kesempurnaan dalam Kristus. Nah, ini adalah tujuan daripada kehendak
Tuhan di dalam pelayanan Rasul Paulus. Nah, ini sebenarnya juga ada hubungannya dengan uh, gembala ya, pelayanan gereja yang mengembalakan jemaat ya. Maka di mana tanggung jawab gembala itu harus teach and preach, ya kan? Yang diembankan kepada gembala itu memang pekerjaan yang mulia dan pekerjaan yang berat juga ya. Memang harus teach and preach kepada jemaat supaya jemaat mendapatkan pengajaran, mendapatkan doktrin supaya ya apa namanya itu ya memiliki pengetahuan iman yang benar ya supaya kita boleh menjadi orang Kristen yang tidak bercacat di dalam anugerah Tuhan. Maka di sini istilahnya sempurna. Oke. Nah, Saudara, kalau kita perhatikan juga ya di ayat yang berikutnya ya bahwa di pasal yang kedua. Nah, Paulus juga mau supaya orang-orang Kristen itu ya supaya mereka uh, diberikan satu nasihat. Coba kita lihat di ayat di pasal kita masuk ke pasal yang kedua ya. Nasihat hidup dalam Kristus ya, pasal 2 ayat berikutnya ini ya. Nah, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang ada di Laodikia dan untuk semua yang belum mengenal aku secara pribadi. Nah, ini pekerjaan Paulus luar biasa ya, tantangannya berat. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Nah, sini ada hilang buat catatan ya di Alkitab di TB ya. Hilangnya apa? Hilangnya kata Bapa. Nah, coba bahasa Inggrisnya. Ayat yang kedua, pasal 2 ayat 2. Ada hilang ini ya. Nah, coba perhatikan ya. Ada mengatakan mystery of God ya, acknowledgement of the mystery of God and of the Father and of the Son. Nah, di sini nggak ada yang apa nama nggak ada Father ya, hilang ya. Kalau terjemah yang bahasa Indonesia punya TB itu kan tidak ada the Father, hilang the Father. Nah, buat catatan itu ya. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya dengan apa, konsep Trinity ya. Dia hilang di sini Allah Bapa dan Allah Bapa ya. Harusnya ada di situ ya. Nah, Paulus mau supaya mereka mengerti, mengetahui mengenai rahasia Allah ya, tentang Trinity dan sebagainya ya. Nah, ayat 3, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdaya kamu dengan kata-kata yang indah. Nah, ini ada hubungannya lagi, saudara. Kita lihat Paulus ingin menasihati mereka untuk waspada dengan faham-faham filsafat-filsafat yang mulai muncul pada abad pertama itu di tengah-tengah orang Kristen. Ya, ya ini ada hubungannya dengan faham-faham filsafat ya yang sangat berbahaya ya terhadap iman orang percaya ya. Karena ayat yang kelima mengatakan, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Ya, puji Tuhan ya. Ya, orang-orang Korintus ini baik. Ya, dia mau supaya tertib hidup mereka. Jangan dipengaruhi oleh kata-kata yang indah-indah. Nah, ini hubungannya adalah dengan filsafat, kata-kata yang indah. Anda kalau kita perhatikan di ayat berikutnya, saudara-saudara ya. Nah, kita akan masuk ke dalam ayat berikutnya, saudara, di mana Paulus mengingatkan mereka adalah bahaya mengenai ajaran-ajaran yang berbeda, yaitu ajaran-ajaran yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan ajaran dari Rasul Paulus, ya, mengenai tentang filsafat. Ya, mari kita lihat ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Oh ya, sudah pasti. Hendaklah kamu berakar dalam Dia. Ya, kita berakar gimana? Ya, berakar kita adalah kita belajar ya bersama ya supaya iman kita ya berakar di dalam Yesus dan dibangun di atas Yesus, doktrin kita dibangun di atas Yesus, yes.
Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Nah, kemudian ayat 8 ini, Paulus sudah mulai menyinggung mengenai ini ajaran filsafat, khususnya mengenai gnostik. Ya, coba kita perhatikan di awal. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menuruti Kristus. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia, dialah kepala semua perintah dan penguasa. Nah, di sini begini, saudara ya, ini ada hubungannya dengan filsafat gnostik. Ya, ini filsafat gnostik ini berasal dari Alexandria sebenarnya. Nah, mereka itu mengatakan bahwa di alam ini, dunia ini dibagi dua ya, kosmos dunia dan kosmos dunia yang baik dan kosmos yang jahat, ya kan? Nah, kalau kita mau supaya diselamatkan, kita harus punya pengetahuan, menyampaikan pengetahuan, karena kata gnosis itu pengetahuan, pengetahuan tentang di mana kita harus memisahkan dunia yang jahat ini supaya mendapatkan kosmos yang baik, ya, dunia rohani yang baik begitu. Nah, di dalam filsafat faham mereka gnostik ini, sebenarnya mereka tidak mengakui Yesus Kristus adalah firman yang telah menjadi manusia. Karena dalam konsep paham mereka, ya, kosmos yang rohani, yang spiritual itu adalah baik. Ya, tidak mungkin menyatu dengan kosmos yang duniawi ini, yang jahat ini. Dengan kata lain begini, tidak mungkin Allah itu menyatu dengan jasmani. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Nah, ini ada sedikit faham filsafat yang agak sedikit mengganggu, ya, mengganggu uh, kekhawatiran daripada Rasul Paulus di Kolose. Maka ini jelaskan lagi, maka itu di dalam ayat 9 ya, dia menegaskan lagi, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ya? Jadi kalau kita balik lagi ya di ayat pasal pertama ayat 15, di dalam dia, bukan dia, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama daripada segala yang diciptakan. Ini tentang keilahian Kristus kan? Maka kita mengatakan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, 100% Allah, 100% manusia. Kalau gnostik nggak mau, nggak percaya itu. Ya, nah ini sangat bahaya. Ya, maka itu Paulus mengingatkan mereka supaya berhati-hati. Nah, Yohanes juga mengingatkan orang Kristen ya, waspada katanya, kamu harus menguji semua roh-roh itu, apakah dia berasal dari Allah atau tidak. Coba kita lihat di Yohanes pasal satu Yohanes pasal 4 ayat 1 dan 3. Coba ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-1 dan 3 ayat. Oke, saudara-saudaraku yang kekasih, jangan percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Oke, demikian kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, nah ini penting sekali, berasal dari Allah. Nah, di sini kan Paulus kan menyebut di Kolose pasal yang kedua tadi kan, ada roh-roh dunia. Jadi mereka tuh sudah menyebar itu loh. Nabi-nabi palsu mengajarkan ajaran yang berbeda dengan ajaran daripada Paulus. Nah, itu faham gnostik ya. Ya, ini ada hubungan dengan filsafat. Oke. Kemudian Saudara, ada lagi ajaran yang sangat mengganggu Paulus juga. Ya, Paulus juga ingin mengingatkan kepada orang Kolose, yaitu mengenai legalisme. Nah, legalisme itu apa itu?
Legalisme ini begini, coba kita lihat ayat ke-11, Kolose pasal yang kedua. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Nah, ini legalisme. Legalisme itu memang sangat populer ya di kalangan orang-orang Yahudi, kan begitu. Nah, saudara masih ingat kan, sebagian orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Nah, datanglah sebagian orang Yahudi mengatakan, kamu itu tidak cukup hanya percaya kepada Yesus Kristus, ya, tidak cukup dibaptis, tapi kamu harus masih perlu mentaati hukum hukum Musa. Nah, itulah yang disebut legalistik. Nah, legalistik, saudara-saudara. Ya, jadi legalistik ini artinya ya hukum yang berdasarkan dengan hukum agama. Nah, itulah hukum Taurat yang mereka ingin supaya orang Kristen harus atau masih harus mentaati hukum Taurat secara legalis. Nah, ini sebenarnya legalis ini juga dipakai oleh agama lain ya. Biasanya itu seperti yang apa yang diputuskan oleh MUI ya, ya bahwa mereka nggak boleh mengucapkan apa itu selamat Natal kepada orang lain. Nah, sudah difatwakan ya. Nah, mereka mau supaya itu dilegalkan, legalisme ya. Oke, nah, itu orang Yahudi itu memang begitu. Mereka mau supaya orang yang percaya Tuhan masih harus mengikuti hukum Taurat, ya. Biasanya itu yang masih menganut eh, me- mengikuti hukum Taurat itu kan Adventis ya. Ya, separuh-separuh lah, Adventis nggak full ya. Oke, kemudian lagi saudara, ada hal yang juga mengkhawatirkan Paulus ya kepada orang Kristen. Ada satu lagi yang mengenai mistik ya, mistisme ya. Coba kita lihat di ayat yang ke-18, kita loncat. Oke. Ayat 18. Mari kita lihat betul 18 ya. Sudah, kita loncat ke 18. Nah, di sini kita lihat. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dalam sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Nah, ini hubungannya ada dengan mistik. Mistiknya begini artinya ya. Kita lihat bahwa agama dunia ini eh, selalu apa nama itu ya, punya pandangan yang mistik-mistik. Ya, segala sesuatu selalu mistik. Kalau animisme kan kalau menyembah sesuatu selalu mistik, pakai mistik ya. Nah, orang-orang Yahudi juga sebenarnya, saudara ya, mereka orang yang sangat berpegang kepada mistik juga loh. Nah, contohnya begini, ya, ya mistiknya itu mereka harus ya eh, berdoa kepada leluhurnya itu masih dipraktekkan ya. Kuburan para leluhurnya yang terkenal itu seperti Bapak Abraham atau Musa kah, atau apa siapa saja ya, itu tempat kuburannya apa nah dianggap sebagai sakral. Sakral, begitu sakral, atau kata lain dianggap suci, maka berdoa kepada mereka. Nah, lalu mereka pergi ke kuburan itu dengan apa, sikap apa mistiknya, apa berdoa, minta berkat dan sebagainya. Itu ada mistik ya, begitu ya. Nah,
itu kuburan Bapak Abraham sama Sarai itu ada di Hebron. Saya waktu ke Israel kita tidak sempat ke Hebron, kita hanya sampai ke Bethlehem. Nah, di sana menurut mereka itu adalah tempat kuburannya Abraham, lalu dibikinlah namanya apa nama itu tempat kuburannya ya, seperti rumah seperti gedung gitu. Nah, di dalamnya itu ada dua ruangan. Satu ruangan untuk orang Yahudi, satu lagi ada ruangan untuk orang Muslim. Nah, jadi orang Muslim juga mistik, saudara ya. Maka sama dengan orang Yahudi, kuburan dianggap sakral, pergi ke sana untuk sembahyang, pergi ke sana untuk berdoa, itu mistik sebenarnya. Nah, ada nggak orang Kristen yang dalam implikasi ayat firman Tuhan dengan cara sikap mistik ya? Ada juga, ada juga ya. Mereka mengadakan apa? Istilahnya begini, pelepasan, acara pelepasan. Mas, saudara ingat apa? Pernah dengar ya di gereja ya? Ada pendeta mengatakan, wah orang ini masih ada roh jahat dalam tubuhnya. Padahal dia kan sudah percaya ya, sudah dibaptis ya. Nah, perlu dilepaskan. Dengan cara apa? Dengan cara ada acara khusus pelepasannya sambil berdoa lah, sambil goyang patah macam-macam lah ya. Mengusirlah dia sebagainya dengan cara uh, mistik. Nah, itu sebenarnya ada hubungannya dengan mistik. Ya, jadi, nah kalau kita lihat Roman Catholic dan juga gereja Ortodok dengan acara-acara kebaktian-kebaktiannya itu juga mistik sebenarnya ya. Nah, dengan cara apa sih? Mereka bawa tongkat, simbolis apa itu? Kemudian mereka membakar kemenyan, putar-putar-putar di altar itu sebenarnya mistik ya. Nah, kalau saudara lihat orang yang Katolik kalau pergi ke Israel, kalau dia pergi ke tempat yang sakral, kita kan sakral ya. Oh, mereka akan pegang-pegang itu ya, oh, sambil berdoa di situ. Seperti pergi ke Bukit Sion, Bukit Sion ya. Bukit apa ya tempat Yesus naik ke surga itu? Oh, saya lupa. Itu bukit. Uh, nah, di situ ada itu dibikin satu tempat itu mereka mengatakan di sini ialah di telapak kaki Yesus dia naik ke surga, ya. Lalu orang-orang yang saya pikir itu orang Katolik selalu pegang itu tempat kelahiran Yesus juga begitu kan ada tanda apa namanya itu bintang Daud itu ya. Oh, mereka sampai situ duduk-duduk pegang-pegang gitu sambil doa gitu, itu mistik sebenarnya ya. Nah, Paulus mengatakan tidak, kita mistik adalah salah ya, kita tidak mistik tapi kita percaya hanya dengan iman ya, percaya, dan kita harus menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan dengan iman, tidak ada harus pakai itu ini ya, mistik. Jadi, nah, saudara, ada lagi satu yang mengkhawatirkan orang Kristen di Kolose itu adalah mengenai faham meditasi atau namanya ascetisme. Nah, yang keren ascetisme, meditasi atau pertapaan. Nah, mereka bilang nggak cukup percaya Yesus, kita harus mengadakan puasa, harus semedi, harus bertapa. Nah, coba kita lihat di ayat yang ke-20. Mari kita lihat. Apabila kamu telah mati bersama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia ini? Ya, kita sudah merdeka. Kita sudah dibebaskan ya dari kuasa dosa, dari kutuk hukum Taurat, dari belenggu dunia ini, dari roh-roh jahat. Ya, kita nggak perlu ikut-ikut itu lagi peraturan. Peraturannya jangan apa? Nah, ayat 21. Jangan jama ini, jangan kecap ini, jangan sentuh ini. Nah, biasanya kalau orang Tionghoa kalau sudah mau sincia ya, wow, nggak boleh ini, nggak boleh itu ya.
dan macam-macam ya kan. Yang latar belakang orang Tionghoa kadang-kadang ada 5 ya. Wah, saya orang Kristen, tapi ada orang tuanya yang ngerti. Oh, anakku sudah Kristen. Oh, dia nggak boleh lagi makan yang ini sembahyang punya. Dia harus dipisahin ya dan sebagainya. Oke. Nah, jadi ini ada kaitannya dengan asketisme ya. Nah, asketisme biasanya itu orang Hindu, orang Buddha juga selalu ada meditasi ya. Ya, untuk mencari apa? Untuk mengontrol jiwanya supaya jangan emosi dan sebagainya. Nah, kalau kita kan tidak demikian ya. Kita jangan emosi, jangan marah ya. Kita tidak bertapa, kita tidak semedi, tapi kita mohon Roh Kudus tuntun pimpin kita, ya, supaya karakter sifat kita ya menjadi sifat karakter yang baik kan begitu ya, yang menghasilkan buah Roh Kudus. Oke. Nah, jadi saudara, ada beberapa kita lihat paham-paham yang sangat mengganggu Rasul Paulus ya, karena dia khawatir ya mengganggu iman daripada orang percaya. Yang tadi sudah kita jelaskan ya, mengenai gnostik, kemudian legalisme, mistik, kemudian juga adalah mengenai ascetisme, yaitu semedi atau pertapaan ya. Itu semua nggak perlu kita lakukan lagi. Orang Kristen harus menjauhkan semua itu. Ya, kiranya Tuhan menolong kita malam ini ya supaya kita boleh menjadi orang Kristen di mana iman kita harus dilandaskan atas dasar kebenaran dan ajaran Yesus dan para rasul. Tuhan berkati kita. Baik, mari kita masuk ke dalam pokok-pokok doa kita pada malam hari ini.